Ya, kami bersama teman-teman dari para perwakilan alumni perguruan tinggi di Bandung dan juga perwakilan Petisi 100 rencananya mau ke Bareskrim dalam rangka menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran undang-undang tentang KKN. Seperti diketahui bahwa Jokowi telah melakukan KKN sehingga anak-anaknya menjadi pejabat. Kemudian yang terakhir melalui MK itu juga akhirnya dicalonkan menjadi cawapres. Jadi menurut pertimbangan kami ini suatu perbuatan yang betul-betul di samping melanggar etika juga melanggar hukum. Itu Undang-Undang Nomor 22 maaf Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 khususnya di pasal 22. Nah, kalau KKN atau nepotisme dilakukan itu tentu akan terkait dengan konspirasi. Konspirasi itu ya kolusi dan itu bisa dikembangkan menjadi korupsi. Korupsi tidak mungkin jalan sendiri kalau tidak ada korupsinya. Pak Rija, kejahatan nepotisme yang dilakukan oleh keluarga Jokowi. Jadi kita akan mengadukan, masyarakat mengadukan Jokowi, Iriana, Gibran, Anwar Usman itu dengan pengembangan ya, Kaisang dan Bobi Nasution, karena mereka adalah keluarga yang dalam tanda kutip merasa berkuasa gitu kan di negeri ini. bisa dijelaskan lebih detailnya Pak? Maaf ini untuk pasal-pasalnya terus Pak Presiden. Pasalnya yang kita anukan ya tuduhkan adalah pasal 22 ya Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Itu ya, pasal 22 itu menyebutkan bahwa penyelenggara negara dan anggota pemeriksa gitu kan itu yang melakukan nepotisme itu terancam pidana 12 tahun maksimal, 2 tahun minimal atau dendanya atau 200 juta minimal dan 1 miliar maksimal. Itu pasalnya. Kemudian kita diuntungkan dengan pasal 55 dan 56 KUHP. Gitu. Jadi undang-undang tadi ya kan 28 1999 itu pasal 22 diuntuk pasal 55 dan 56 KUHP itu soal delneming. Delneming itu penyertaan bahwa perbuatan ini tidak dilakukan oleh seorang tapi dilakukan oleh bersama-sama. Makanya ada kita sebut tadi gitu kan ada Iriana, ada Anwar Nasution, ada Gibran di samping Jokowi. Jadi tuntutannya ini terpisah Pak? Apa satu kesatuan dari jasa palsu? Terpisah. Terpisah. Masing-masing ada pasalnya. Ya, kalau jasa palsu sudah dalam proses pengadilan kan, gugatan pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau yang jasa palsu dan itu sudah 8 atau 9 kali sidang gitu. Jadi itu sedang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama tim SJ Channel. Ini kita udah di Bareskrim Polri bersama rekan-rekan yang dari Bandung. Ada Pak Mehmet ini yang masih di luar. Sebagian udah masuk ke dalam, Pak Rija, Pak siapa? Ada teman-teman dari Bandung. Ini yang masih di luar, Pak Mehmet Hakimnya Pak. Bisa di ngobrol-ngobrol sebentar Pak untuk Gimana? kenapa ini nggak bisa dibolehin masuk gitu Pak? Ya kalau memperbolehkan tidak boleh, hanya 5 orang boleh masuk ya itu aturan saya kira ya. Dan kita sekarang sedang menempuh proses hukum. Gimana perkembangannya tadi di DPR Pak? Nah, ini komentar silakan. Perkembangannya tidak ada perkembangan. Karena apa?
kita tuh harusnya DPR itu tempat kita mengadukan, ya kan, meminta agar kehidupan kebutuhan masyarakat ini bagus, keluhan kita didengarkan tuh tidak diakomodir, ya, karena mereka sudah pakai sistem curiga dulu, ya, padahal bagaimanapun rakyat itu adalah konstituen daripada para legislator itu harusnya dihargai, ya kan, datang sebagai tamu, kalau perlu silakan duduk dulu Bu, ini ada air dingin atau bagaimana, tapi kami disambut seperti gembel yang menjijikkan gitu, jadi nggak boleh dekat-dekat seperti itu, ya kan. Kalau memang mereka membutuhkan identitas tinggal minta, ya, mau 100 orang minta, ambil KTP-nya, catat baik-baik. Kenapa? Nggak ada perlu kita khawatirkan kok, ya kan. Apalagi kita sudah punya agenda, surat kita sudah diterima oleh pihak DPR, ya, tanggal 17 kemarin, yang menerima namanya Mbak Tiara. Ya, jadi kami ini sebenarnya sedang mensikapi tantangan juga ya dari Ibu Puan Maharani, apa kepentingan pemakzulan itu, apa bukti-buktinya, urgensinya apa. Nah, kita penuhi itu. Lah harusnya kan surat kami itu sudah dijawab dulu, ya, sudah lewat 1 minggu, ini kerjanya apa aja sih kok sampai nggak dijawab, ya kan. Nah, setelah itu kami penuhi itu kewajiban kami berupa bukti-bukti kita bawa kan, harus diterima dulu. Ini apa maunya orang datang ini gitu, ini ditolak lebih dulu, ya kan. Nah, ini bagaimana? Tidak sempat, kita hanya cukup di depan saja dan mereka pasang badan, ya kan, dan terjadilah semacam dorong-mendorong tanpa sungkan dia mendorong rakyatnya ini. Saya adalah orang langsung yang terjengkang itu, ya, sekarang agak lumayan lah, agak pegel-pegel dikit. Jadi begini, kalau kualifikasi hukum Jokowi itu udah pantas dimakzulkan, tapi parameternya hukum ada 3 berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Pertama, perbuatan melawan hukum, apakah berupa pengkhianatan negara, melanggar hukum, pidana, korupsi. Nah, itu satu kelompok namanya pelanggaran hukum. Yang kedua, perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercelanya adalah masuk diantaranya cawe-cawe terhadap nepotismenya, ya. Nepotisme. Nah, kemudian ijazah palsu itu intinya. Sebagaimana sudah terbukti. 169 Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, itu pensyaratan untuk jadi capres harus ada ijazah. Nah, Jokowi tidak punya. Berarti karena tidak memenuhi syarat, nah ini namanya administratif. Jadi ini kelayakan Jokowi dimakzulkan. Lalu urgensinya apa? Urgensinya mau pemilu. Kalau pemilu masih ada Jokowi, nggak bakal adil. Pasti dia belain anaknya dong. Iya. Nah, itulah Puan. Jangan nantang rakyat, tapi kita rakyat udah datang malah ditolak. Makzulkan Joko Widodo. Makzulkan Joko Widodo. Tadi kami dari DPR. Dari DPR kita mau menyampaikan aspirasi dengan tantangan dari Ibu Puan Maharani. Dia menantang dalam pengertian kalau mau memakzulkan Jokowi, apa urgensinya? Apa dasar hukumnya? Apa kepentingannya? Nah, kurang lebih begitu ucapan Ibu Puan. Kita datang tadi dengan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang bagian dari 100 tokoh, karena saya di 100 tokoh ada urutan nomor 27. Jadi dalam kesempatan ini kita sejalan, Marwan Batubara dan saya Egy Sujana mendatangi DPR tadi mempunyai kualifikasi hukum. Nah, kualifikasi hukum yang dimaksud dari pasal 7A dibulatkan ada 3 penting. 1, pelanggaran hukum berupa yang 5 tadi. Kedua, perbuatan tercela. Ketiga, administratif karena tidak memenuhi syarat untuk menjalankan presiden. Semua ini penting dan semuanya terpenuhi. 1 bukti yang terpenuhi, sekarang kita ke polisi. Ini bukti pelanggaran hukum, ada unsur pidananya. Kedua, tentang perbuatan tercela, yaitu ijazah palsu. Ijazah palsu. Ijazah palsu. Kalau ijazah palsu, jangankan orang lain, dirinya sendiri ditipu atau menipu dirinya sendiri. Betul. Foto yang tertera di dalam ijazah itu bukan foto dirinya, tapi diakui foto dirinya. Nah, itu penipu berat. Apalagi ini kategorinya kepala negara, presiden. Jadi unsur perbuatan tercela sangat mutlak terbukti. Buktinya adalah putusan-putusan pengadilan
yang kami dapati dari Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Tinggi Jawa Tengah dari Semarang, dan Pengadilan Kasasi dari Mahkamah Agung. Bukti-bukti tadi ada 2 bendel segini kami bawa untuk ke DPR, tapi sayang, saya kira pamdal-pamdal itu sudah dikondisikan karena kami datang untuk memakzulkan Jokowi, tidak bisa masuk. Ya, terima kasih Bang Egi. Saya kira esensi dari gugatan kita dan juga permohonan kita untuk bertemu dengan DPR itu sudah jelas. Ya, intinya meminta supaya proses pemakzulan Joko Widodo itu bisa segera terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menghimbau rakyat Indonesia untuk memahami apa tadi yang menjadi gugatan kita, dan karena menyangkut seluruh rakyat, maka tolong pahami dan mari bergabung untuk menyampaikan aspirasi dan aksi-aksi kita secara bersama agar tuntutan tadi bisa segera terlaksana, insya Allah. Amin. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahan ada yang lupa tadi, Ibu Puan pernah menantang dalam arti apa urgensinya. Urgensinya adalah tanggal 14 Februari itu pemilu, baik legislatif maupun pilpres. Kalau Jokowi masih jadi presiden, Pak Joko Widodo jadi presiden pada tanggal 14 itu, dipastikan dia curang. Dia pasti bela anaknya. Oleh karena itu idealnya tolong Puan Maharani dan PDIP yang punya kekuasaan besar dalam partai segera diproses makzulnya itu sebelum adanya pemilu. Ya, saya kira kaitannya ini dengan agar tuntutan kita ya, agar PDIP segera memecat Joko Widodo keanggotaannya dari PDIP, segera dipecat Kartu anggotanya dicabut. kartu anggotanya dicabut. Dan juga status petugas partai. Ya. Harus cabut. Kalau enggak, legasi petugas partai dari PDIP yang membuat otoriter dan memalukan karena ijazahnya palsu dan melakukan perbuatan tercela.